dan syahidmu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku namamu sehati berulangan. Terpuji rahmatmu di bawah dan di atas, ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak berbatas. Yang kedua, warta kehadiran. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 23 April 2023 sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 06.00 berjumlah 273 orang. Yang kedua, ibadah jam 09.00 berjumlah 489 orang. Yang ketiga, ibadah jam 16.00 berjumlah 218 orang. 3 Romawi, warta ibadah. A. Ibadah Minggu 30 April 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Nicholas J. Matruti STH, Majelis Piket Rayon Aspol dan Oikumene, pemain organ Bapak Penatua Y. Tuangi SE, Kantoria Ibu M. Kmur dan Ibu J. Dimara. Kedua, ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai, Majelis Piket Rayon Ampera, pemain organ Bapak Jimmy R. Yap, Kantoria Ibu D. Pesiwerisa Manufandu. Yang ketiga, ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur sekaligus merupakan ibadah akhir bulan April 2023 dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Penatua JP Nusi SIP, Kantoria Ibu Y. Dimara. Keempat, ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH, pemain Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Omega Tuange. Kelima, ibadah di Gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH.
Keenam, ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard A. Pai. Ketujuh, ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Saudara Tommy I. Renyaan SSI Teol. B. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari Minggu hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Penatua Firman Lase. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah gabungan persekutuan wanita 9 rayon pelayanan di Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, piket PW Rayon Aspol. Tempat Gereja Pengharapan Jayapura. D. Ibadah gabungan persekutuan anggota muda PAM 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Mei 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, piket PAM Rayon Klofkam. Tempat Gereja Pengharapan Jayapura. 4. Romawi Warta Tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab. Tim kerja HUT ke-57 dan Natal 2023 PAM Jemaat GKI Pengharapan Jayapura melaksanakan kegiatan usaha penggalangan dana dalam bentuk aksi pembatas Alkitab yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, tempat Gereja GKI Pengharapan Jayapura jam 06.00, 09.00 dan 16.00 waktu Indonesia Timur. Berikutnya juga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 di pos pelayanan Harius Apeo dan Gedung-Gedung Par pada ibadah jam 09.00. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Penerimaan peserta didik baru PAUD Pengharapan Jayapura. Dalam rangka penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024, PAUD Pengharapan Jayapura telah membuka pendaftaran, yaitu pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Mei sampai 30 Mei 2023 dan pendaftaran gelombang kedua tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni 2023. Bagi calon peserta didik yang mengambil formulir pendaftaran pada gelombang pertama dan dikembalikan sebelum tanggal 30 Mei 2023 akan dikenakan pemotongan biaya pembangunan. Formulir pendaftaran dapat diambil di Gedung PAUD Pengharapan Jayapura mulai pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. C. Konser paduan suara gerejawi. Dalam rangka penggalangan dana untuk menunjang pembangunan gedung gereja GKI Henwani Waim Horok, maka Badan Musik Gereja bersama paduan suara Crescendo Jemaat GKI Henwani Waim Horok akan melaksanakan konser paduan suara gerejawi yang dilaksanakan di Aula Papua Youth Creative Hub Kota Raja pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Untuk itu mohon dukungan jemaat dengan membeli tiket dan undangan pada kegiatan tersebut. Adapun harga tiket dan undangan sebagai berikut. Tiket ekonomi Rp150.000, undangan Rp1.500.000. Undangan dapat diperoleh di Sekretariat Jemaat. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. D. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Stephen Saya, lahir di Aboru tanggal 21 September 1997,
Anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Ishak Saya dan Ibu Penina Nahumuri, alamat Jalan Perintis 1, Klofkam, Rayon Percetakan. Dengan saudari Julita Bartelsia Karubun, lahir di Kariu pada tanggal 13 Januari 1996, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Immanuel Karubun dan Ibu Yohana Saulisa, alamat Perintis 1, Klofkam, Rayon Percetakan. Pasangan tersebut bermaksud melaksanakan niat nikahnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2023, jam 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Percetakan. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Terima kasih. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 29 April 2023 berjumlah Rp533.967.010. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Penggalangan dana bagi kegiatan misi, penginjilan, pemuridan, dan kemitraan. Misi dan pekabaran Injil adalah tugas kita bersama, karena penginjilan adalah jantung dari gereja dan penginjilan juga membutuhkan doa dan dana. Untuk itu, dalam rangka penggalangan dana bagi kegiatan misi, penginjilan, pemuridan, dan kemitraan Klasis Portumbai, maka diharapkan bantuan dari warga jemaat untuk memberi sumbangsi berupa barang-barang pre-loved atau barang bekas yang baik dan tidak terpakai, berupa pakaian dewasa dan anak, sepatu, sandal, tas, aksesoris, mainan anak, boneka, atau yang lainnya. Barang-barang tersebut akan dijual kembali dengan harga yang murah. Semua barang akan dikumpulkan oleh Majelis Urusan Misi, Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan mulai tanggal 1 sampai 13 Mei 2023, dan selanjutnya akan diatur penjualan barang dimaksud. Demikian disampaikan kepada jemaat. Terima kasih atas topangan dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akhir bulan April 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah akhir bulan April 2023 karena bertepatan di hari Minggu, maka ibadah ketiga hari ini, Minggu 30 April 2023, jam 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore, adalah juga merupakan ibadah akhir bulan April 2023. Untuk itu, semua ibadah di rayon digabung dan dipusatkan di Gereja Pengharapan. Hal ini sesuai dengan panduan pelayanan GKI di tanah Papua yang baru. Penutup. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Kedua, jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone, telepon selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Yang ketiga, jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. Keempat, setelah beribadah sebelum meninggalkan ruangan ibadah, jemaat dihimbau untuk tidak meninggalkan tisu, kertas atau pembungkus gula-gula dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH,
Sekretaris Penatua Marlin Mual, Rahareng SPD. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 105 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Oh
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kepada jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama nyanyian rohani 66 ayat 1 dan 2. Hai puji kuasa namanya dan kata-kata selanjutnya. Hai puji kuasa namanya, maka sembah sujud, dan di hadapan arasnya beri hormat, 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 Yesus Tuhanmu. Hai syahid karena sabdanya, senangkan hatimu, sehingga jumlahmu genap. Beri hormat, 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 Yesus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, dengarlah akan hukum Tuhan yang pada saat ini Minggu 30 April 2023 berkata-kata demikian kepada kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah bergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Semoga roh Allah bertakhta di dalam diri kita semua, untuk tidak hanya mendengarkan hukum ini yang selalu lazim kita dengar, tapi kita mau memaknainya, menyimpan dan melakukan dimanapun kita berada, supaya Allah selalu dipermuliakan. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau memohon pengampunan daripadamu. Ketika kami menyadari bahwa ada begitu banyak pelanggaran dan dosa kami yang kami perbuat melawan Tuhan, dikala kami sadar maupun dikala kami tidak menyadari itu. Hanya pada kaki salib-Mu Bapa mengalir sebuah pengampunan bagi kami umat yang percaya. Sehingga Tuhan, sucikan akan segala dosa-dosa jemaat-Mu, bimbingilah mereka dalam kasih dan setia Tuhan setiap waktu, agar mereka mampu memahami segala dosa mereka dan bertobat kepada Engkau, agar mereka menjadi kudus di mata-Mu Tuhan, dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka dijauhkan daripada segala pelanggaran dosa-dosa mereka. Dalam nama Yesus yang terpaku di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, hamba mengalaskan permohonan ini. Amin. Rohani 54 ayat yang kedua. Tuhan, jangan ku menggah, melainkan akan matimu. Ku persembahkan
dambakan dunia dan untungnya kepadamu. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan pengampunan kepada saudara-saudara bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 64 ayatnya yang ketiga, syukur telah hilang dahsyat maut. Syukur telah hilang dahsyat maut, pengalis yang menang, dan kita pun disambutnya di surga yang terang. Saya menyebut jemaat berdiri untuk kita akan menegakkan pengakuan kepercayaan kita. Setelah itu nyanyian rohani 167 ayat yang pertama akan mengamini pengakuan kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di semua tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejana maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal di atas satu alas yang kuat dan baka. Di atas satu alas yang kuat dan baka, berdiri di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Jemaat menunduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Saat ini ya Allah, kami akan membaca firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa-Mu, agar pikiran, pendengaran, mata, dan seluruh yang kami persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pakai dan berkati hamba-Mu dalam kehendak-Mu sendiri ya Allah, untuk menyampaikan segala maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Amin. Pembacaan kita pada Minggu Paskah keempat di tanggal 30 April 2023 terambil dari Perjanjian Baru, surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Surat Petrus yang pertama pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakan firman Tuhan dan jemaat mengikuti secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan,
kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca dan mendengarkan firman Allah kini sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada pada hari ke-120, minggu yang ke-18 di bulan April. Kita berada pada hari gerejawi di mana terjadi Paskah keempat, masa-masa di mana terjadi penampakan Tuhan Yesus. Dan perikop pembacaan kita mengkisahkan tentang Yesus Kristus batu penjuru dunia. Ada begitu banyak situasi yang terjadi bagi orang percaya yang menjadi alamat daripada Rasul Petrus ketika dia menulis surat ini. Ada begitu banyak kelakuan-kelakuan, karakter-karakter orang Kristen yang sebenarnya tidak berkenaan kepada Allah. Sehingga dengan tema besar itu, subtema yang diambil adalah Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Saya dan saudara-saudara bersama Kristus berharga bagi Allah. Bapak Ibu, harga adalah suatu nilai pada barang tertentu. Harga akan menjadi bagus, menjadi kuat, menjadi mahal tergantung kepada kualitas barang itu. Barang yang kita ingin, barang yang ingin kita beli itu harga. Kita dikatakan sebagai yang berharga di mata Allah. Menjadi orang yang berharga di mata Allah tidak mudah, ya. Dan karena umat percaya berharga di mata Allah, umat pilihan Allah itu berharga di mata Dia. Dia mengutus Kristus yang sengsara, tersalib dan bangkit bagi kita. Bukan main, saudara-saudara. Tidak mudah. Tidak segampang yang kita bayangkan dengan pikiran kita. Dan tidak ada orang yang sama seperti Kristus itu. Karena kita berharga, maka Allah menuntut hidup yang kudus, hidup yang kados, bahasa Ibrani bilang.
Dan hidup yang kudus itu harus dimulai dengan metanoia, harus dimulai dengan sebuah pertobatan. Itu baru bisa menjadi kita berharga di mata Allah. Justru itu Rasul Petrus berkata pada ayat yang pertama dari pembacaan kita baca bersama-sama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini perilaku-perilaku manusia yang menurut Rasul Petrus salah. Lalu dia mengumpamakan itu seperti seorang bayi yang membutuhkan air susu. Kita tahu seorang bayi secara alami itu membutuhkan air susu supaya dia bisa menjadi kuat, besar, dan pada akhirnya dia dewasa. Karena ketergantungan dia pada susu ibu itu, ya. Itu alami. Yang perlu kita pertanyakan sebagai orang Kristen pada zaman kekinian, kita bukan lagi menjadi bayi zaman 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang dewasa. Bagaimana kita menjadikan hidup kita berharga ketika kita kudus? Bagaimana kita menjadikan hidup berharga di mata Allah ketika kita mau bertobat, berbalik kepada Allah itu? Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia ini berharga di mata Allah. Banyak. Sehingga tidak sedikit orang yang tenggelam, diperhamba oleh halal dunia ini. Hanya mau makan makanan jasmani yang nanti tidak membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, nasi, ikan, daging, sayur yang kau makan tidak memberi kamu keselamatan, ya. Yang memberi kamu keselamatan adalah Kristus. Dan Tuhan tidak lihat prestisimu, keberhasilanmu, tapi Tuhan mau melihat bagaimana penyerahan hatimu kepada Dia. Kalau seorang bayi membutuhkan susu supaya dia kuat, orang percaya membutuhkan firman Allah supaya dia kuat. Orang Kristen membutuhkan firman Allah supaya dia bisa menjadi dewasa. Pertanyaan bagi kita, seberapa jauh saudara dan saya membaca firman Allah? Ya, kalau kami pendeta tiap saat, ya, makanan firman Allah itu setiap hari kami baca, sebab kami melayani. Bagaimana dengan saudara-saudara? Berapa kali saudara membaca firman Allah? Sebanyak seorang bayi yang meminum susu pada ibunya? Hitung saja sebagai seorang ibu yang punya bayi, berapa kali menyusu anak bayi itu satu hari? Kadang orang percaya tidak membaca firman Allah. Karena apa? Karena dia merasa firman Allah tidak penting. Yang penting itu kerja, berhasil, punya ini, punya itu, dapat kedudukan, tanpa dia sadari bahwa sejam berikut, sehari berikut, bulan berikut, tahun berikut dia mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dunia saat ini semakin keras. Kadang-kadang kita menjadi heran. Perilaku-perilaku manusia semakin bobrok, dan orang tidak takut pada Allah. Membunuh itu hal yang gampang, memfitnah itu hal yang gampang, mendengki seseorang itu hal yang mudah saja. Tinggal bicara saja. Lidah ini mengatur segala yang Bapak Ibu Saudara mau. Tapi ingat, yang menjinakkan lidah hanya maut. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjinakkan lidah selain maut. Kalau kita merasa diri berharga di mata Allah, dengar nasihat Petrus ini. Buanglah semua karakter-karakter hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Jadikanlah hidupmu kudus. Dan kekudusan itu lahir daripada sebuah pertobatan yang sungguh, menyadari kekurangan kita. Tadi kita baru dengar hukum Tuhan yang setiap waktu kita dengar, kasih Tuhan dan sesama. Sebentar kita betul harus mengasihi Tuhan, betul harus mengasihi sama. Keluar pintu gereja sudah hilang sumara, bamaki, kebun binatang semua keluar sampai rumah. Kalau suami salah,
anak salah itu kebun binatang semua keluar toh, ciri orang Indonesia Timur ini. Walaupun suku dari Jawa tapi kalau lama di Timur sama karakter. Kebun binatang gampang keluar. Ini perilaku yang menunjukkan bahwa kita tidak berharga di mata Allah, dan bukan Allah yang membuat kita tidak berharga. Kita sendiri yang menjadikan diri tidak berharga karena kita sulit untuk hidup kudus, sulit untuk menyadari bahwa itu dosa. Ya. Filosofi tabur tuai akan menjadi milik kita semua, Bapak Ibu jemaat. Hari ini saudara menabur apa yang baik, pasti saudara menuai juga apa yang benar di hari kemudian. Firman Tuhan memberi kita supaya kita menyadari bahwa betul saya ini berharga di mata Allah, sampai Kristus rela mati di kayu salib demi saya. Jangan sia-siakan itu. Kalau kita berharga di mata Allah, jangan jauh dari firman-Nya. Kalau seorang bayi hidup karena air susu ibunya, orang percaya juga hidup karena firman Allah. Kita lihat contoh, iblis membawa Yesus dan dia lapar, dan iblis bilang, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Dan apa jawaban Kristus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ingat jawaban Yesus ini dalam diri kita. Saudara makan 3 kali sehari, minum 3 kali atau 5 kali sehari, saudara punya rumah yang bagus segala macam, tapi kalau firman Allah tidak hidup dalam dirimu, saudara dianggap mati di hadapan Allah. Hidup di dalam dunia tapi mati di hadapan Allah, dan jalan kesengsaraan itu akan menjadi milikmu ketika tertentu dalam hidup kita. Marilah pakailah firman Allah sebagai makanan rohani, supaya ketika malaikat Tuhan berkata, mempelai datang, songsonglah dia, kita siap membakar pelita kita dan menyongsong mempelai itu. Jangan menjadi wanita-wanita yang bodoh, yang tidak ada minyak pada tabungnya, sehingga harus pergi dan beli, dan ketika kembali pintu kerajaan Allah tertutup bagi kita. Ketika mereka mengetuk dan Allah menanyakan, siapa kamu? Kami orang percaya yang memanggil namamu di dunia. Apa jawaban Tuhan kepada mereka? Aku tidak mengenal kamu. Amin. Kidung Jemaat 450 kita menyanyi untuk memberi persembahan syukur kita. Kidung Jemaat 450, dan kita dihimbau oleh firman Allah, barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau perbuatan, buatlah semuanya dalam namaku, sambil senantiasa mengucap syukur kepada Bapakku di sorga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus
berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Orgen. Kembali ke ayat yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 9 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita masuk doa syukuran syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami boleh berada dalam rumah Tuhan, menunaikan satu tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu.
sebagai umat pilihan-Mu yang berharga di mata-Mu di hari Sabat yang ceria, hari kemenangan-Mu bagi kami anak-anak Tuhan. Biarlah semua pujian kami menjadi sebuah persembahan yang mengharumkan nama Tuhan di sorga. Biarlah nasihat firman Tuhan yang kami dengar dapat merubah cara pandang, pikir, pola tutur kata kami, agar ketika kami berharga, kamu mengejar kekudusan di mata-Mu. Dan ketika kami kudus, Bapa, itu melalui sebuah pertobatan. Biarlah itu terjadi bagi diri kami, agar kami juga tahu bahwa kami ini berarti, berharga, punya harga yang mahal di mata Allah, sehingga Engkau makai Kristus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami semua. Memang kami menyadari Tuhan bahwa statuta kami berharga di mata Engkau. Terkadang kami tidak melakukan itu, karena ketika kami melakukan itu berarti kami mampu dekat dengan firman-Mu. Kami mampu setiap waktu memakan firman Tuhan seperti kami makan dan minum setiap hari. Namun kami tidak bisa melakukan itu, Bapa, karena dunia dengan segala kenikmatannya membuat kadang kami melupakan itu. Hari ini firman Tuhan menegur kami supaya kami merubah sebagai seorang musafir yang berjalan tanpa henti dan hanya dihentikan Tuhan dalam perkenan-Mu. Sehingga hamba berdoa menyerahkan semua umat Tuhan yang hadir, suami, istri, orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak kecil. Tuhan berkati hidup mereka, tuntun mereka. Janganlah oleh karena dosa-dosa mereka Tuhan menghadirkan hukuman, tapi oleh dosa-dosa mereka Tuhan menghadirkan sebuah pertobatan, sebuah penyadaran diri, agar karunia Allah, anugerah Allah, sola gracia Tuhan itu tetap mengiringi hidup mereka bagaikan sungai yang mengalir tanpa hentinya dimanapun mereka berada. Jauhkan umat-Mu dari mara bahaya, tantangan, rintangan ketika mereka beraktivitas, dan rencana-rencana mereka hamba taruh dalam tangan Tuhan ketika mereka akan mengawali minggu kerja yang baru. Di semua tempat di mana mereka berkarya sesuai dengan talenta Tuhan, hamba juga membawa kepada Tuhan yang Maha Tahu yang tersembunyi segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Ketika mereka bergumul dengan rumah tangga mereka, ketika mereka bergumul dengan usaha kerja mereka, ketika mereka bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan karena begitu banyak tantangan dan hambatan, ketika mereka bergumul dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai mereka, ketika mereka bergumul dengan sakit penderitaan, ketika mereka bergumul dengan biaya-biaya studi anak-anak mereka, Tuhan, hamba bawa dan beri kepadamu. Jawablah pergumulan umat-Mu seturut kasih-Mu, agar janji Tuhan untuk memberkati keturunan Abraham nenek moyang kami itu sampai kami hari ini terus terjadi dalam kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Terima kasih Tuhan, berkati majelis jemaat pengharapan, khususnya Rayon Aspol yang bertugas hari ini, para penatua Syamas, biarlah diberkati oleh Allah sendiri, agar mereka melihat sukacita besar ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka di rumah Tuhan. Berkati semua pendeta dalam jemaat pengharapan, semua penatua Semas, berkati semua pegawai-pegawai gereja yang oleh pekerjaan mereka nama Tuhan dipermuliakan setiap waktu di tempat ini. Berkati badan-badan pelayan, unsur-unsur jemaat dan di rayon-rayon, agar mereka juga mampu melakukan segala tanggung jawab penata layanan mereka, karena Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah bangsa negara kami, baik pemerintah secara khusus Papua dan Papua Barat. Tanah ini berkati Tuhan dengan segala pergumulan yang kami
sudah sedang lewati bersama. Setiap PLT PLH yang ditunjuk di kota, kabupaten maupun provinsi, Tuhan pakai mereka dengan heran untuk menjadikan berkat bagi tanah ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan dari sinode, klasis dan jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, khususnya semua proses rotasi para pelayan di klasis Port Numbai yang sudah sedang disiapkan oleh Badan Pekerja Klasis. Tuhan berkati semua itu supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan hari lepas hari. Hamba juga berdoa menyerahkan warga jemaat yang sedang sakit di rumah dan dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka, sertai mereka. Para janda, duda, lansia, anak yatim, Tuhan berkati mereka, jaga mereka, pelihara mereka. Panitia pembangunan jemaat, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Begitu besar rencana jemaat ini untuk membangun tempat ini sebagai tempat pusat kegiatan sentral keagamaan di kota Jayapura .0, kota Jayapura. Segala yang telah mereka buat, Tuhan memberkati, supaya akan tiba waktunya orang akan melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini melalui seluruh kinerja panitia pembangunan yang sudah sedang berjalan. Berkati panitia sidang jemaat ke-33, Tuhan siapkan mereka dengan segala yang sudah sedang mereka lakukan sampai saat ini. Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan semua persembahan jemaatmu. Mereka beri dari kekurangan maupun kelebihan mereka, diberkatilah dan dikuduskanlah supaya ada kepenuhan di rumah Tuhan. Kembalikanlah berkat-Mu kepada semua tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, supaya umat-Mu berkecukupan dalam segala hal. Kesembilan keluarga yang memberikan pengucapan syukur, Tuhan berkati 9 keluarga ini dalam hidup kerja mereka. Ketujuh keluarga yang memberikan persepuluhan, Tuhan berkati pribadi dan keluarga ini, supaya janji dari kitab Maleakhi itu mereka terus nikmati dan percaya akan segalanya. Terima kasih Tuhan, bawalah hidup kami lebih dekat padamu. Tolonglah kami supaya kami mampu mendekatkan diri kami pada firman-Mu setiap waktu, agar kami berharga dan berarti bagi Tuhan juga pada setiap waktu. Inilah doa syukur dan syafaat kami, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2, ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat yang kedua dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita harus membawa berkumandang suara dari seberang dan kata-kata selanjutnya. Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat yang kedua dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat Tuhan, kamu sudah ada dalam rumah Tuhan sejam bersama Dia. Bawa pulang sukacita dan ceritakan semua yang kamu dengar di rumah Tuhan kepada siapa saja yang kamu temui, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih Bapa dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah kita telah selesai. Jemaat dimenuduk untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Nikolaus Matruti STH bersama dengan Majelis Rayon Aspol Klofkam menyampaikan terima kasih kepada kehadiran kita dan Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 1-10. Hari ini 30 April kita sudah mencapai hari ke-120 minggu ke-18 dalam tahun 2023. Pada saat ini kita masih dalam suasana Paskah minggu ke-4 dan fokus pelayanan pembaruan GKI pada triwulan April, Mei, Juni 2023. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah yang dinamis, pluralis, dan inklusif berdasarkan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 1-10 dengan tema yang memiliki Kristus dan jemaat berharga. Berikut pembacaan Alkitab kita pada Paskah 4, Yesus Kristus bersetubuh, dan kemudian dirumuskan sebuah tema untuk dapat mengantar kita memahami teks ini. Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Apa harga merujuk pada nilai atau kualitas suatu benda atau barang. Semakin tinggi harga suatu benda bergantung dari kualitas dan nilai yang terkandung di dalam benda tersebut. Supaya jemaat dapat berharga di hadapan Tuhan, maka jemaat harus memiliki nilai yang terkandung
bahasa Yunani, artinya orang tersebut berbalik 180 derajat dari kehidupan lama pada kehidupan yang baru. Itu sebabnya dalam surat 1 Petrus pada ayat 2, Petrus menuliskan bahwa kita seperti seorang bayi yang baru lahir yang membutuhkan air susu dan menunjuk pada kepolosan dari seorang bayi. Pada ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, sehingga kita menjadi berharga di mata Allah. Bagi Kristus, Ia adalah anak Allah yang sempurna dan kudus di mata Allah, sehingga Ia layak berharga bagi Allah untuk menebus manusia, dan kita juga berharga bagi Allah sehingga kita ditebus oleh Kristus. Selamat menghayati masa raya Paskah melalui peribadatan menuju Paskah keempat. Tuhan Yesus memberkati. Kami pun menghadap paras Tuhan, beri kami oleh-Mu benar di penghukuman. Minggu Paskah keempat 30 April dari Huruf kalender gerejawi masa raya Paskah putih. Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 1-10. Hari ini 30 April kita sudah mencapai hari ke-120, minggu ke-18 dalam tahun 2023. Pada saat ini kita masih dalam suasana Paskah minggu keempat dan fokus pelayanan pembaharuan DKI pada triwulan kedua April, Mei, Juni 2029. Pembaharuan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mesra Allah yang ekumenis, pluralis, dan inklusif berdasarkan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 1-10 dengan tema yang menyorotnya Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Berikut pembacaan Alkitab kita pada Minggu Paskah 4, Yesus Kristus bagi penghibur, dan kemudian dirumuskan sebuah tema untuk dapat membuat kita memahami teks ini. Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Kata harga menunjuk pada nilai atau kualitas suatu benda atau barang. Semakin tinggi harga suatu benda bergantung dari kualitas dan nilai yang terkandung di dalam benda tersebut. Supaya jemaat dapat berharga di hadapan Tuhan, maka jemaat harus memiliki nilai yang terkandung dalam diri pribadi-pribadi yang membentuk suatu jemaat. Nilai seperti apa yang olehnya kita dapat berharga di mata Allah? Nilai utama adalah kudus. Dalam bahasa Ibrani, kados, memiliki arti terpisah dan tidak tercampur dari yang lain. Untuk mencapai kekudusan, maka orang harus mengalami metanoia.